Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari siswa berkaitan dengan uh, nilai KD 4.3, yaitu perhitungan BIP yang nilainya belum bisa optimal. Saya ambil contoh pekerjaan dari salah satu kelompok di salah satu kelas. Nanti tolong dievaluasi sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Kategori nilai saya menggunakan satu, rubriknya adalah ada atau tidak, jadi itu dikerjakan atau tidak poinnya. Terus yang kedua, benar atau tidak. Terus yang ketiga adalah lengkap atau tidak. Nah, kita ambil contoh perhitungan BIP usaha pengolahan seblak kering. Nah, seperti yang kalian perhatikan di sini, BIP ini dihitung dalam sekali produksi. Ini yang tolong diperhatikan. Jadi kalau dalam sekali produksi itu kalian melakukan produksi harian, maka semua perhitungannya nanti akan berpengaruh karena kita menghitungnya adalah per harian. Kalau menghitungnya produksinya per 3 hari, maka kalian menghitungnya per 3 hari dan seterusnya, menyesuaikan. Pertama yang harus kalian tulis adalah, yang perlu kalian masukkan adalah biaya investasi. Seperti apa yang sudah tertulis di sini. Biaya investasi berisi semua alat yang digunakan dengan disertai harga dan daya tahan alat untuk menghitung biaya penyusutan. Maka di sini tulis semuanya. Jadi di sini ada kompor, blender, pisau, tetenan, wajan, baskom, saringan, minyak, sapu tala. Nah, ini yang terlupakan apa? Gas. Tentunya kalau ada kompor ada gas, maka itu juga harus tetap dimasukkan. Semuanya dimasukkan. Terus yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap di sini terdiri dari biaya harga tetap seperti penyusutan alat, tenaga kerja tetap, dan lain-lain. Oke. Seperti yang sudah disampaikan di atas, maka kita cek dari biaya investasi tentunya akan menghasilkan biaya penyusutan alat. Bagaimana cara kita menghitung biaya penyusutan alat? Tentunya sudah pernah kita bicarakan. Kita ambil contoh. Di sini kompor daya tahannya 5 tahun. Belinya adalah 500.000. Berarti dalam 1 tahun itu harganya adalah 100.000. Nah, karena produksinya adalah harian, maka dalam 1 tahun itu kan satu tahun itu ada 365 hari, maka nanti 100.000 itu bagi 365 hari. Nah, itu adalah biaya penyusutan kompor. Maka di sini nama biayanya yang seharusnya ditulis bukan kompor, tapi penyusutan kompor. Jumlahnya 1, harganya berapa? 100.000 dibagi 365. Berapa itu harganya? Nah, itu yang dimasukkan. Bukan per bulan. Kalau ini per bulan berarti dia produksinya tiap bulan, bukan harian. Nah, terus bagaimana dengan yang lainnya? Ya, yang lainnya semua dimasukkan, jangan sampai tertinggal. Terus apalagi yang perlu dimasukkan? Gas, listrik, dan air. Ya, terutama di sini dia menggunakan gas, tentunya dia harus menghitung berapa lama dia penggunaan gas. Coba kalian literasi di internet, bagaimana cara kita menghitung banyaknya gas yang dipakai kalau tabung LPG, itu semuanya sudah disediakan. Oke, di sini terlupa gas dan lain-lainnya juga biaya penyusutannya nggak lengkap, gasnya juga nggak ada, air nggak ada, listrik juga nggak ada. Oke, memang listrik terkadang dipakai atau tidak, tapi gas dan air sepertinya akan terpakai pada waktu pembuatan seblak kering ini. Terus yang ketiga adalah biaya tidak tetap, biaya yang harganya tidak tetap dan selalu berubah. Kalau kalian menggunakan tenaga kerja harian yang bayarannya harian, tentunya di sini akan ada. Terus bagaimana cara menghitungnya? Ya, kalian hitungan kasar aja, UMR Malang itu berapa dibagi dalam 1 bulan rata-rata 30, ya dibagi 30. Maka itu akan diperoleh gaji harian itu berapa. Kalau misalkan kalian pengen menggaji per jam, ya kalian bagi aja berapa kerjanya dalam sehari itu berapa jam. Nah, terus di sini ada tulis kerupuk 1 kilo dan kawan-kawan, cabai kering, kencur, daun jeruk, kaldu ayam bubuk. Nah, ini perlu dicek kembali apakah itu sudah masuk keseluruhan apa tidak. Nah, yang terpenting di sini pada waktu kita menghitung biaya BEP, break even point, yang terpenting yang pertama adalah pastikan biaya investasi itu ditulis dengan benar. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, biaya tetapnya jangan sampai ada yang terlupakan. Begitu juga biaya tidak tetap. Jangan sampai di dalam perhitungan tiga komponen biaya utama ini kalian memasukkan salah satu alat atau bahan di mana harganya tidak ada. Kalian tulisi ini milik sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena kita menghitung biaya titik modal, biaya impas atau balik modal. Jadi tidak ada yang gratis di sini. Semuanya harus terhitung secara benar. Jadi tidak ada yang gratis. Walaupun kalian bahan atau alatnya sudah ada di rumah. Jadi harus diperkirakan harganya berapa dan kalian memakainya berapa banyak kalau di bahan. Kalau misalkan kalian cuma pakai garam 1 sendok teh. Nah, kalau beli kan garam itu misalkan satu plastik kecil itu harganya 5.000. Nah, itu kalian di situ ada sebenarnya di literasi internet kalian bisa cek 1 sendok teh itu kalau garam itu sama saja berapa gram. Maka kalian bandingkan, oh saya cuma pakai 1 sendok teh, maka harganya berapa. Jadi kalian menyesuaikan. Oke. Setelah itu selesai, maka kita lanjut ke biaya selanjutnya yaitu biaya produksi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau biaya tetap sama tidak tetap itu tidak benar, maka biaya produksinya tentunya nanti akan menjadi tidak benar. Memang komponennya lengkap, yaitu ada biaya tetap, biaya tidak tetap, tapi hitungannya menjadi tidak benar. Begitu juga untuk total pendapatan. Kalau total pendapatan saya rasa tidak ada masalah. Kalian jual berapa, kalian produksi berapa, tinggal kalian kalikan. Terus laba usaha juga tidak ada masalah. Ini dari total biaya produksi sama total pendapatan. Tapi masalahnya adalah total biaya produksinya masih belum benar. Begitu juga menghitung BIP unitnya. Memang komponennya adalah total biaya dan harga jual, sedangkan BIP harga itu adalah total biaya dan unit produksi. Nah, di kesimpulan di sini maksudnya apa? Kesimpulan di sini adalah kesimpulan yang berkaitan dengan BIP-nya. Jadi, apakah usaha kalian sudah memenuhi titik impas produk dan harga? Nah, maka di situ kalian tulis apakah produknya sudah balik modal atau tidak. Nah, baik, seperti itu penjelasannya. Jadi, tolong dicek kembali pekerjaan kalian karena di KD kita yang terakhir yaitu 3.5 laporan hasil usaha, BIP ini akan digunakan kembali dan kalian harus sudah membenarkan atau sudah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada waktu perhitungan biaya atau BIP dalam kelompok kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di grup. Kalau tidak ada, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.